Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih PPh pasal 22 itu. Jadi, pajak penghasilan atau PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi barang tertentu, baik dalam negeri maupun dari luar negeri atau impor. Pajak ini bersifat pemotongan atau pemungutan di muka, yang nantinya dapat dikreditkan atau diperhitungkan dalam pajak penghasilan tahunan wajib pajak. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta peraturan pelaksana seperti PMK Nomor 34 atau PMK 010 Tahun 2017. Selanjutnya ada tujuan PPh pasal 22. Yang pertama, meningkatkan penerimaan negara melalui pemungutan pajak di berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, mengawasi transaksi perdagangan terutama dalam impor dan penjualan barang tertentu. Dan yang ketiga, mencegah penghindaran pajak terutama dalam transaksi yang sulit dipantau secara langsung. Selanjutnya, pihak-pihak yang wajib memungut PPh pasal 22, yaitu bendahara pemerintah dan BUMN atau BUMD. Seperti bendahara pemerintah pusat atau daerah, kementerian, lembaga, serta BUMN atau BUMD yang melakukan pembayaran atas pembelian barang tertentu. Mereka wajib memungut PPh pasal 22 dari rekanan atau penyedia barang yang menerima pembayaran. Lalu ada badan usaha tertentu yang menjual barang, seperti perusahaan industri dan perdagangan yang bergerak di bidang tertentu, contohnya semen, baja, kertas, otomotif atau kendaraan bermotor, bahan bakar minyak. Badan usaha ini wajib memungut pajak dari pembeli saat transaksi terjadi. Selanjutnya, importir dan pihak yang mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Setiap importir yang membawa barang dari luar negeri dikenakan PPh pasal 22 atas nilai impornya. Lalu lembaga atau badan yang memiliki izin mengeluarkan barang dari kawasan pabean, misalnya kawasan berikat, juga wajib memungut pajak ini. Selanjutnya ada objek pajak atau jenis transaksi yang dikenakan PPh pasal 22. Objek pajak dalam PPh pasal 22 adalah transaksi yang berhubungan dengan impor dan perdagangan barang tertentu. Antara lain, yang pertama, impor barang. Setiap barang yang diimpor dari luar negeri dikenakan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat masuk ke Indonesia. Yang kedua, pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN. Saat instansi pemerintah atau BUMN membeli barang dari rekanan atau penyedia barang, pajak ini dipungut oleh bendahara pemerintah. Yang ketiga, penjualan hasil produksi tertentu. Badan usaha yang menjual barang seperti semen, baja, kendaraan bermotor, kertas, dan bahan bakar minyak wajib memungut pajak ini dari pembeli. Dan yang keempat, penjualan hasil pertambangan tertentu. Produk seperti batu bara, minyak bumi, dan gas yang dijual oleh perusahaan pertambangan juga dikenakan PPh pasal 22. Selanjutnya, pengecualian PPh pasal 22. Tidak semua transaksi dikenakan PPh pasal 22. Berikut adalah beberapa pengecualiannya. Yang pertama, pembelian barang dengan nilai kecil. Jika transaksi di bawah batas minimal yang ditetapkan peraturan, pajak ini tidak dipungut. Yang kedua, importasi barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk, misalnya barang yang diimpor untuk kepentingan sosial, penelitian, atau bantuan bencana. Yang ketiga, transaksi oleh badan atau instansi tertentu, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan badan yang mendapat fasilitas pajak tertentu bisa mendapatkan pengecualian dari PPh pasal 22. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi. Yang pertama, kompleksitas transaksi internasional. E-commerce memungkinkan transaksi lintas batas dengan mudah, namun meningkatkan kompleksitas terkait PPh pasal 22 pada pembelian barang dari luar negeri. Hal ini memerlukan pemahaman yang baik tentang peraturan pajak internasional. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan cepat dalam regulasi pajak, terutama terkait transaksi e-commerce lintas batas, dapat menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan PPh pasal 22. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Banyak rekanan yang tidak mengetahui pemungutan PPh pasal 22, sehingga perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan. Dan yang keempat, kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak menjadi masalah serius dalam e-commerce. Pengusaha kecil atau pelaku e-commerce seringkali kurang memahami kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan PPh pasal 22, menyebabkan potensi pelanggaran aturan pajak.
Lalu selanjutnya, optimalisasi regulasi PPh pasal 22. Berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, ajukan surat keterangan bebas atau SKB jika memenuhi syarat untuk menghindari pemungutan PPh pasal 22. Yang kedua, mengatur pola transaksi pembelian dan impor untuk menghindari pemungutan berlebihan. Yang ketiga, catat dan klaim kredit pajak PPh pasal 22 untuk mengurangi PPh badan tahunan. Yang keempat, pastikan kepatuhan administrasi dengan pembayaran dan pelaporan tepat waktu. Dan yang kelima, manfaatkan insentif pajak terkini, terutama untuk sektor yang mendapat keringanan.